Ya, terima kasih banyak Mbak Yayen. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Mbak-mbak dan ibu-ibu sekalian, insya Allah pagi ini kita kembali melanjutkan materi tahsin kita mengenai salah satu daripada sifatul huruf. Sebagaimana yang telah kita eh, janjikan minggu lalu ya, hari ini kita akan mempelajari sifat sofir. Sifat sofir setelah sebelumnya kita belajar mengenai sifat apa Mbak? Sifat Kol, Qalqalah. qalqalah, iya benar. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan sifat sofir, kita kembali mengulang secara ringkas bahwa sofir ini termasuk ke dalam sifat huruf yang bagian mana, Mbak? Sifat huruf? Mhm. Ada sifat tunggal, ada sifat yang berlawanan. Maka sofir masuk ke dalam kategori sifat yang berlawanan atau sifat tunggal? Tunggal bukan Ustaz? Tunggal. Iya, benar Mbak Anissa. Jadi sofir dia termasuk ke dalam salah satu daripada pembagian sifat tunggal. Nah, yang mana kita tahu bahwa sifatul huruf secara garis besar sifatul huruf terbagi kepada berapa Mbak? Dua. Dua. Iya, dua. Sifatul huruf secara garis besar dia terbagi kepada dua pembagian. Yang pertama sifat lazimah, yang kemudian yang kedua namanya sifat aridah. Nah, kemudian sifat lazimah ini terbagi lagi kepada dua. Yang pertama namanya sifat tunggal, kemudian sifat berlawanan. Sementara sofir ini di bagian mana Mbak? Dia di bagian sifat Tunggal. tunggal. Nah, itu. Jadi kita harus tahu dulu tuh petanya. Di mana sofir nih? Dia di bagian sifat yang bagian mana? Oke. Nah, sekarang kita bahas mengenai sifat sofir. Secara bahasa, sofir itu maksudnya suara burung atau siulan. Nah, Mbak tahu ya kalau suara burung itu kayak sus 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 gitu ya, kayak gitu ya. Nah, kayak sus 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 gitu. Nah, gitulah sejenisnya lah. Nah, gitu. Nah, secara istilah, sofir itu adalah suara berdesis yang keluar dari antara ujung lidah dengan gigi seri. Nah, ini ujung lidah ketemu dengan gigi seri. Nah, jadi makanya kenapa bunyi huruf zai, sin, sod dia lebih kuat. Suara desisnya itu kuat. Kayak misalkan kita mau menyebutkan huruf zai, z, za, za, za. Za mana suara desisnya? Itu yang kayak suara apa? Suara burung. Z. Nah, itu dia. Z. Makanya kalau huruf zal, zal yang bentukannya kayak huruf dal, kemudian ada titik di atas, nah dia nggak punya sifat sofir. Maka dia nggak boleh berdesis. Maka kalau membaca a'udzu, nggak boleh kita baca a'udzu, nggak boleh. Nah, dia harus tanpa desis. Karena huruf zal nggak punya sifat sofir. Yang punya sifat sofir itu huruf zai. Zai yang kayak gini. Yang bentukannya kayak huruf ro. Nah, kemudian huruf sin juga. Sin. Nah, kenapa kalau mengucapkan huruf sin itu juga desisnya harus kuat. Nah, misalkan kita mau baca apa ya? Yumassikuna, yumassi. Kalau nggak ada sifat sofir, maka dia akan mirip huruf ta. Ta yang di ujung lidah keluar yang apa namanya yang keluar lidah. Misalkan kita mau baca apa ya? Yumassikuna. Kalau kita nggak buat suara sofir, maka kedengarannya dia akan lemah. Kayak Yumesi. Makanya ada itu ya kalau salah satu ada beberapa daerah di Indonesia itu mereka itu nggak bisa bilang huruf sin ya. Nah, salah satunya itu orang
apa ya? Salah satunya saya dulu pernah tinggal lama di Aceh, sekolah lama di Aceh. Nah, mereka itu agak susah bilang sin. Kayak lah gitu. Sin, sin yang bentukannya kayak gini tuh ada sofir, ada sifat sofir. Maka suara desisnya harus kuat. Saya kulu, agak ditekan sedikit. Kemudian satu lagi huruf sad. Nah, jadi hurufnya ada 3, Mbak. Huruf yang mempunyai sifat sofir hanya 3. Yang pertama zai, kemudian sin, kemudian sad. Kalau huruf qalqalah berapa hurufnya, Mbak? Masih ingat huruf qalqalah? Ada 6 bukan Ustazah ya? 6. Salah. Kol-kolah. Baju di toko ada 5. Baju di toko. Iya. Baju di toko. Nah, baju di toko. Berapa hurufnya tuh, Mbak? Ba. Ada 5. Iya, 5. Oh. Ba, jim, dal, to, ko. Dol, to, 5. bo. To. Aha, benar. Oh. Benar. Nah, kalau sofir, dia hurufnya hanya 3. 3 aja. Zai, sin, sod. Nah, jadi begitu juga ketika mengucapkan sod. Nah, harus suara siulannya harus kuat, suara desisnya harus kuat. Yang kusu, 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 gitu ya. so. Nggak boleh kusu, bukan kusu, kusu. Nah, itu dia jadi huruf sa. Jadi huruf sad harus kuat suara sofirnya, suara desisnya. Nah, gampang sekali ya Mbak diingat sofir itu apa. Jadi zai, sin, sod harus kuat suara desisnya. Nah, untuk lebih memudahkan, di sini kita udah persiapkan banyak praktek. Nah, kita mulai dari huruf zai dulu. Oke, contoh pertama saya akan contohkan. Nah, di sini, di contoh pertama, yang mana dia Mbak? Yang ada sifat sofirnya. Kalimat mana? Azka. Iya, azka. Nah, di sini ada 2 macam bentuk zal nih. Ada zal yang keluar lidah, za. Yang Za. bentukannya kayak dal. Yang ini nggak perlu. Za. Zalikum Perlu ya. azka lakum Kemudian satu wa lagi yang bentukannya kayak huruf ro. athhar Nah, ini nih yang harus wa ada suara athhar sofirnya. Nah, jadi satu za, satu za. Zalikum azka lakum wa athhar. Nah, jadi nggak boleh baca azka. Azka. Kalau azka salah. Berarti zainya nggak punya sifat sofir. azka. Jadi dia harus kuat suara desisnya. Azka. Oke, coba sama-sama Mbak baca sama-sama yang contoh pertama. Zalikum. Zalikum Zalikum azalakum wa athhar. Oke, sekarang kita contoh ke contoh 2 dan 3. Oke, ke contoh 2 dan 3 coba Mbak Lin baca. Izin kayaknya Ustazah. Izin sholat duha Ustazah Afwan. Oh iya benar, saya baru baca chat. Oke, sudah. Bayanti lah, Bayanti. Baca Bayanti. Wa idzal jannatu uzlifat. Nah, nunnya nggak panjang. Jannatu. Wa iza jannatu uzlifat. Iya. Yang zalnya ini jangan sampai ada suara desis. Jangan wa izal, wa izal, wa izal. Wa iza Nah, jadi Mbak, kalau ketika mengucapkan huruf zal yang ini, lidah kita nggak keluar maksudnya nggak keluar daripada gigi seri yang depan ini, nggak kayak gitu ya, maka dia akan secara tidak langsung akan berdesis. Makanya caranya huruf zal harus dikeluarkan lidahnya supaya hilang desisnya. Wa izal, wa izal. Nah, gitu.
Coba sekali lagi Mbak Yanti. Wa idzal jannatu uzlifat. Uzlifah. Kenapa Uzlifah dia Mbak Yanti? Um, uslifat. Uzlifat. Kalau tanya kayak gini, ini namanya tata'nis ya, Mbak. Tata'nis itu maksudnya tak terbuka. Terbuka dia tanya. Nah, kalau tanya seperti ini, maka ketika di akhir ayat, dia bunyi suaranya tetap bunyi ta. Nah, nggak boleh diganti ke huruf ha. Uzlifat. Uzlifat. Tata'nis. Tapi kalau ta marbutoh, ini ta marbutoh. Mbak lihat. Ini namanya tamar buto pada kalimat waziratun di contoh selanjutnya. Nah, kalau seumpama kita mau berhenti di huruf ta yang bentukannya tamar buto bukan ta taknis, ini ta taknis terbuka, tamar buto tertutup. Nah, maka suara ta diganti menjadi ha, wazirah. Wazirah. Tapi kalau ta taknis nggak perlu diganti, suaranya tetap bunyi ta. Oke, Mbak Yanti? Mana Mbak Ya. Yanti tadi? Ya. Iya. Oke, Wa sekali lagi Mbak Yanti. wa idzal jannatu uzlifat. Oke, selanjutnya Wala contoh ketiga. wala taziru waziratun tuwizra ukhra. Iya, bagus. Oke, selanjutnya Mbak Citra. Oh, Mbak Citra udah lama nih nggak dengar suara Mbak Citra. Assalamualaikum Ustazah. Iya, maaf. Waalaikumsalam Mbak Citra. Sehat Mbak Citra? Alhamdulillah sehat. Dua kali nggak ikutan ya Ya, Ustaz. benar. Saya sudah lama nggak dengar suara Mbak Citra. Iya Ustazah. Malah lagi sibuk pindah-pindahan soalnya Ustazah. Oh, pindahan. Ini udah beres, Mbak Citra. Pindahan kemana? Masih di Paris? Di Prancis Selatan nanti. Insya Allah belum beres sih Ustazah, masih urusan notaris segala macamnya. Oh, banyak ya ternyata urusannya ya, Mbak Iya. Citra. Oke, silakan Mbak Citra baca yang contoh kedua dan ketiga ya. Baik Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzal jannatu uzlifat. Nah, mana suara desisnya, Mbak Citra? Uzlifat. Uzlifat. Wa Nah, idzal jannatu uzlifat. nah, bagus. Terus contoh yang kedua. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Iya, bagus. Nah, di contoh yang ketiga ini ada 3 zai lagi dia sekalian. Taziru aziratu wizra. Iya, bagus. Mbak Citra. Selanjutnya, Mbak Yenyen. Silakan, Mbak Yenyen. Siap Ustazah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Wa idzal jannatu uzlifat. Bagus. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Iya, bagus Mbak Yenyen. Selanjutnya, Mbak Ayu. Nah, ini Mbak Ayu. Iya, Ustazah. Silakan Mbak Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ayu. Eh, Contoh yang nomor 2. Iya, Ustazah. Wa izal jannatu uzlifat Bagus. wala taziru waziratu wizra ukhra. Nah, yang zai kedua dan zai ketiga kurang kuat. Wala taziru waziratun wizra. Coba. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tung. Oh iya. Gunah.
wala taziru waziratun wizra ukhra. Iya, bagus. Kemudian selanjutnya Mbak Anissa. Baik, Ustazah. Wa idzal jannatu uzlifat Mm-mm. wala taziru waziratun wala taziru waziratun wizra ukhra. Jangan ada ro di ujungnya itu, jangan ada hamzah. Iya, itu Wizra PR Ustazah ukhra. emang. Ro. Coba sekali lagi. Wizra ukhra. Lepas. Wizra ukhra. Bagus. Oke, bagus. Jangan ditambah lagi ya, Mbak Anissa ya. Sudah bagus. Nah, Ustazah, terima kasih. Ustazah, Afwan mau tanya sedikit Iya. ini dari anak saya sih. Yang penjelasan tadi tak tatnis sama tak marbutoh kan kenapa kalau yang di akhir tuh bunyinya jadi hak? Saya cuma bisa ngejelasin karena memang orang Arab begitu ngomongnya kan. Biasanya di sukun, nggak di wasol. Nah, tapi dia kayak masih kurang ini aja nyaman sama penjelasan saya. Mungkin mungkin Ustazah bisa ada penjelasan sedikit supaya bisa saya Maksudnya sampaikan ke anak gimana, saya. Mbak? Maksudnya Jadi gimana, misalnya Mbak? kan contohnya nih kita wakaf ya, wala taziru waziroh kalau ada tak marbutoh. Kenapa bunyinya hak? Kenapa bukan kayak di atas yang uzlifat? Kenapa harus waziroh bukannya wazirot begitu? Iya. Oke. Nah, jadi sebenarnya tamar butoh ini dia itu asalnya itu kan huruf hak besar ya, hak besar. Hak yang keluar dari pangkal tenggorokan. Nah, asalnya tamar butoh itu bentukannya hak. Nah, maka kenapa untuk membedakan tata'nis dan tamar butoh, ketika tamar butoh waqaf, maka ta berganti menjadi huruf H. Nah, itu yang pertama. Alasannya itu yang pertama. Karena sebenarnya tamar buto ini berasal dari huruf H bentukannya, H besar. Nah, H besar. Yang membedakan tamar buto dia ada titik di atas. Nah, dia kalau apa namanya? Kalau satuan bentuknya bulat kayak gini. Ya kan? Bentukannya bulat kayak gini sama seperti huruf H. Kalau sendiri juga bentukannya bulat, hanya saja H nggak punya titik dua. Kemudian kalau di ujung dia akan bentukannya kayak apa ya? Kayak gini. Sebentar, ada nggak ya di sini contohnya? Kayak tulisan Allah Hadomir, kata saya. hadomir. Benar, kayak tulisan Allah, hadomir. Nah, gitu ya. Hadomir. Sama juga dengan tamar butoh, hanya saja bedanya di situ aja, di titik. Nah, jadi itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, memang ketika malaikat Jibril, Nabi Muhammad bertalakti dengan malaikat Jibril, nah malaikat Jibril mencontohkannya seperti itu. Jadi ketika tamar butoh, Taurah, misalnya gitu ya, Taurah. Sebenarnya itu kan at-Tauratu. At-Tauratu tu dengan tamar butoh. Nah, ketika berhenti di kalimat at-Taurah, maka malaikat Jibril mengganti huruf ta dengan huruf ha. Nah, at-Taurah gitu. Nah, kemudian diajarkanlah kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah ajarkan kepada sahabat dengan bunyi yang seperti itu. Nah, jadi dia sudah tauqifi. Tauqifi itu maksudnya memang sudah seperti itu. Yang dicontohkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah contohkan kepada para sahabat, maka bunyinya pun seperti itu. Nah, jadi ada dua jawaban. Ada dua alasan. Mbak apa tadi? Mbak Anissa ya? Ada Nah, dua Ustazah. alasan. Yang pertama, karena bentukannya seperti huruf H, maka untuk membedakan ta marbutoh dengan ta ta'nis, maka ketika waqaf, ta marbutoh berganti menjadi huruf H. Nah, sementara yang kedua, sifatnya tauqifi. Tauqifi itu memang sudah
seperti itu yang dicontohkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah contohkan kepada para sahabat. Nah, maka itulah yang sampai kepada kita saat ini. Nah, gitu. Itu ya, Mbak Nisa ya. Oke Ustazah, terima kasih, nanti saya sampaikan ke anak saya insya Allah. Makasih Ustazah. Baik, Mbak Anissa. Oke, selanjutnya Mbak Teti. Mbak Teti, silakan. Oke, Mbak Dia udah selesai. Mbak Dia setelah Mbak Teti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal jannatu uzlifat Bagus. wala taziru wala taziru waziratun wizra ukhra. Tanwin ketemu dengan waw. Ya, jadinya memang kita belum belajar, tapi mungkin Mbak sebelumnya sudah belajar. Jadi saya ingatin sedikit, tanwin ketemu waw itu dia jadinya idgham bi gunnah. Nah, yang dimaksud dengan idgham maksudnya suara nun sukun atau suara tanwin udah hilang, udah nggak kedengaran lagi, sudah masuk ke huruf idgham. Jadi bila huruf idghamnya huruf waw, maka suara tanwinnya berubah ke huruf waw. Nah, jadi waziratun, nggak boleh baca waziratun, wizra, nggak boleh lagi. Nah, sudah melebur dia ke huruf idghamnya. Waziratun wizra. Coba. wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, bagus Mbak Titi. Tapi masih ada yang hamzahnya juga ya. Nanti dilatih lagi. Oke, Mbak Dia silahkan. Mbak juga sudah. Wa idzal jannatu uzlifat Terus? wala taziru waziratu wizra ukhra. Bagus. Balin. Assalamualaikum Ustazah. Baik. Bismillah. Waalaikumsalam, Balin. Wa iza jannatu uzlifat. 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 Ada hamznya sedikit. Uzlifat. Uzlifat. Terus? Wala taziru Z-nya nggak panjang. Wala taziru. wala taziru waziratu wizra ukhra. Iya, wizra ukhra. Nggak ada alif di sini, nggak boleh panjang. Wizra ukhra. Wizra ukhra. Iya, sekali lagi Mbak Lin, wala taziru waziratu wizra ukhra. Iya. Bagus, Mbak Lin juga masih ada hamzah di ujung. Iya. Udah semua ya Mbak-mbak untuk yang pertama. Oke, nah sekarang kita pindah ke masih huruf zai lagi. Nah, zai yang bertasydid. Nah, zai yang bertasydid, suara desisnya itu lebih kuat. Nggak hanya huruf zai, semua huruf yang bertasydid, sifatnya itu jadi lebih kuat. Nah, jadi lebih kuat. Kalau tadi wizra ukhra wala taziru waziratun wizra ukhra. Nggak tasydid. Tapi ketika dia bertasydid, maka suaranya jadi lebih kuat. Karena pengertian dari tasydid itu sendiri adalah dua huruf yang sama, kemudian disatukan. Nah, dua huruf yang sama, kemudian disatukan untuk menghemat penulisan, maka dibuatlah huruf zai-nya satu, kemudian ada tasydid di atasnya. Nah, semua berlaku pada semua huruf. Nah, kalau ada tasydid, maksudnya berarti, ini tuh maksudnya tuh dua huruf. Misalkan, minal haqq. Huruf qaf ada tasydidnya di atas, berarti itu maksudnya haqqaqah. Haqqaqah, kemudian disatukan huruf qafnya jadi haq,
kok. Nah, gitu. Jadi orang Arab itu dia memang Pak, kalau yang mirip-mirip gitu mereka tuh ribet, susah gitu ya. Makanya seperti itu jadinya. Nah, huruf za yang ada tasydidnya, maka suara sofirnya jadi lebih keras. Ta'uzzuhum azza. Nah, lebih kelihatan lagi dia. Ta'uzzuhum azza. Coba sama-sama Mbak-mbak. Ta'uzzuhum azza. Azza. Iya, bagus. Oke, sekarang contoh nomor 2 dan contoh nomor 3. Coba Mbak Citra dulu. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Ya, bagus. Terus, Man Man kana yuridul yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. oke, sekali lagi Mbak Citra. Ilahnya tadi saya dengarnya kayak nggak panjang. Falillahil. Nah, coba. Mengkana. Man kana yuridul izzata falillahi izzatu jami'a. Falillahil izzatu hil. Izzatu. Ada alif lam. Lagi. Hil Sekali lagi. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Nah, bagus. Oke, bagus. Selanjutnya Mbak Yen Yen. Baik Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Mm-mm. Man Bagus. kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Bagus. Bagus Mbak Yen Yen. Mbak Lin. Baik. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Mm-mm. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Oke, zainya ini nggak boleh panjang. Izzatu jami'a. Coba. Izzatu jami'a. Oke, dari awal. Mengkana. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ya, bagus. Selanjutnya Mbak Ayu. Iya, Ustazah. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Nah, huruf zainya kurang sofirnya, Mbak Ayu. Natanazzalu. 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 Belum. Natanazzalu. Coba. Natanazzalu. Nah, ini baru betul. Oke, coba. Wama. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Bagus. Selanjutnya. Maka yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Nah, huruf ainnya jangan sampai hilang. Maksudnya jangan kayak apa ya? Tenggelam. Jangan tenggelam. Dia keluar daripada tengah tenggorokan. Nah, jadi harus ada suara A-nya itu. Yuridul izzata, jangan yuridul gimana tadi? Izzata. Hampir kayak huruf hamzah. Nah, izzata. Coba sekali lagi, Mbak Ayu. Maka yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Dikuatin lagi nanti desis zainya ya, Mbak Ayu ya. Ya. Izzatu. Izzatu. Jangan izzatu, jangan kayak huruf zal. Izzatu, izzatu. Izzatu, izzah. Kuat dia, keras. Izzah gitu. Izzah.
Iya. Oke, Oke. Ustazah. Mbak Yanti sudah? Belum ya? Belum. Oke. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Bagus. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ya, yang ja Jami'a. ini, oke, terasa ya. Terasa. Yang ja ini nggak usah keluar apanya, nggak ada sifat sofir. Jadi biasa. Izzatu jami'a. Oke, sekali lagi, Mbak Yanti. Mangkana. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Falillahil. Lamnya ini walaupun nggak ada alif, tapi ini panjang ya, Mbak-mbak. Mana alifnya? Ini alifnya. Ini alif ini sebenarnya. Ini lam 1, lam 2, ini alifnya. Falillahil. Gitu. Coba. La-nya berarti lebih panjang. Dua harokat. Ini lam yang pertama, ini lam yang kedua, ini alifnya nih yang dekat hak dhamir. Nah, jadi itu dia. Kalau Rasam Usmani dia lanya tulisan Allah dia selalu kayak gini. Nggak dibuat apa namanya? Nggak ada alif kecilnya. Nah, kalaupun ada mungkin satu-satu gitu. Tapi kalau Quran Indonesia biasanya dia langsung fathahnya langsung berdiri. Langsung berdiri gitu. Langsung alif kecil di atas. Nggak ada lagi fathah garis fathahnya, langsung alif kecil di atasnya. Nah, gitu. Jadi maksudnya ini panjang. Falillahil. Coba. Makana. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Oke. Bagus. Selanjutnya Mbak Diah. Baca Mbak Diah. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Terus. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Bagus. Bagus Mbak Diah. Selanjutnya Mbak Teti. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Ma kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Iya, bagus Mbak Teti. Udah semua Mbak-mbak? Ada lagi yang belum? Sudah semua ya? Iya, sudah semua. Oke, sekarang kita ke contoh selanjutnya huruf sin. Nah, sin. Sin ini juga, kalau dia tuh sama seperti huruf zai juga. Kalau nggak dibuat desisnya, dia jadinya kayak huruf sa yang keluar lidah. Nah, jadi harus dibuat desisnya. Wa kitabim mastur. Mas. Nah, mas bukan mas, ya kan? Bukan mas, tapi mastur, bersih dia suara sinnya, nggak berpasir-pasir. Wa kitabim mastur. Coba sama-sama Mbak. Wa kita Kitabim mastur. Oke, bagus. Iya, mastur. Tapi hati-hati. Kalau dia jangan dibuat tebal. Kalau tebal nanti jadinya huruf sod, mos gitu ya. Nah, itu yang membedakan huruf sin dengan sod. Kalau sin tipis, sod dia tebal. Nah, jadi cukup berdesis, nggak perlu dibuat tebal. La yusminu, yusminu. Nah, oke, coba Mbak Yanyen, silakan. La yusminu, baca. Bismillahirrahmanirrahim. La yusminu wa la yughni min ju'. Ini panjang, dua harokat. Yughni min, dua harokat. Ya. La yus
yusminu wa la yughni. Keluar Mm-mm. kol-kolah sebentar. Saya ulangi. La yusminu wa la yughni min salah lagi. Nah, terasa Ulangi ya, Ustazah. Mbak Yenen ya. Oke, Ya. bagus. Lagi. La yusminu wa la yughni min Bagus. Contoh ketiga. walam nakun nut'imul miskin. Iya, bagus. Oke, selanjutnya Mbak Lin. Baik, siap Ustazah. La yusminu wa la yughni min ju'. Mm-mm. Terus, Walam naku nut'imul miskin. walam nakunut. Cepat-cepat jangan walam nakunut. Itu dia udah ada alif. Udah kayak ada apa namanya huruf mad di situ. Walam Baik. nakunut. Cepat-cepat. Walam naku nut'imul miskin. Kol-kolahnya gimana Mbak Lin? Oh ya. Walam naku nut'imul Walam naku nut'imul miskin. Iya. Nah, gitu ya, bagus. Jadi dia memang kadang begitu Mbak, kita fokusnya ke sofir, lupa kol-kolah. Lupa ke kol-kolah, iya betul Ustazah. Makanya perlu Terima kasih. banyak praktek, banyak Iya. praktek, banyak ngaji, supaya nggak lupa ininya, Insya supaya semua Allah. terpraktekkan. Iya. Oke, Jazakallah. Mbak Yanti, baca. La yusminu wa la yughni min ju'. Yughni, yughni. La yusminu wa la yughni min ju'. Jangan yugh berarti qalqalah. Ditahan. Wala yughni. Wala yughni min Masih kayak ada qalqalahnya. Wala yughni. Coba. Wala yughni min ju'. Ju' mana ainnya? Ju'. Min ju'. Oke, terus. Walam naku nut'imul miskin. Nah, kalau qalqalah gimana? Bukan nut. Bukan ya, nut. Dia bukan hams, tapi dia qalqalah. Nut'imu. Kalau kita bacanya nut, itu berarti hams. Ini qalqalah, memang huruf to-nya yang mantul, yang kembali. Nuto. Coba. Walam naku nut'imul miskin. Iya. Mbak Citra, coba Mbak Citra. La yusminu wa la yughni min ju'. Walam naku nut'imul miskin. Iya, bagus. Mbak Citra, Mbak Anissa. Baik Ustazah. La yusminu wa la yughni min ju'. Nah, hati-hati, ghainnya bukan qalqalah, yughni. Jangan yughni, dia jadi qalqalah. Wala yughni, ditahan, yughni. La yusminu wa la yughni min ju'. Dua harkat, yughni. Wa la yughni min ju'. Oke. Terus. Yang ketiga. Walam naku nut'imul miskin. Iya. Oke. Mbak Dia. La
La yusminu wa la yughni min ju'. Ni dua harakat. Yughni. Oh, Hmm. la la yusminu wa la yughni min ju'. Ya, ini Mbak Dia sinnya bagus nih. Suara desisnya bagus. Terus, yang terakhir, walam. Walam nakunu walam nakunu ta'imul miskin. Iya, bagus suara sinnya. Kuat. Oke, Mbak Teti. La yusminu wa la yughni min Kenapa kok ninya mirip? ini pada nggak Jadi dipanjangin semua? La yusminu. la yusminu wa la yughni min ju'. Mm-mm. Walam nakunu barang. Kenapa lidah nih? Walam nakunu walam nakunu ta'imul miskin. Iya, oke. Bagus. Udah semua, Mbak Ayu udah baca Mbak Ayu? Belum, Ustazah. Tinggal Mbak Ayu ya yang belum. Oke, Iya. silakan Mbak Ayu. La yusminu wa la yughni min ju. Enggak dengar ya. Lagi-lagi ninya nggak dipanjangin. Iya. Panjang. Dua harakat. Yughni. Yughni Sekali lagi. la ya. La yusminu wa la yughni min ju'. Terus. Walam nakunu ta'imul miskin. Iya, bagus. Oke, sudah habis semua, Mbak? Oke, kalau sudah habis, selanjutnya kita ke contoh huruf sin yang bertasydid. Sama kayak tadi, kalau sin bertasydid berarti suara sinnya lebih kuat lagi. Wassaqfil marfu'. Wassaqfi. Coba sama-sama, Mbak. Wasaqfil Wasaqfil marfu' marfu'. Oke, sekarang contoh yang kedua. Silakan Mbak Ayu baca. Contoh kedua. Yes, Ustazah. Fasanuyassiruhu lil yusra. Oke, coba lihat. Ini hadhamir. Huruf hadhamir. Kemudian setelah Panjang. hadhamir. Iya. Dua harakat. Benar. Hadhamirnya berbaris dhammah. Kemudian ada huruf waw kecil depannya. Maka hadhamirnya jadi dua harakat. Fasanuyassiruhu lil yusra. Oke, sekali lagi. Fasanuyassiruhu lil yusra. Bagus. Terus yang terakhir, ini agak panjang sedikit. Bukan yang terakhir ya, berarti ada lagi bawahnya. Coba Mbak Ayu, alladzi. Oh iya, Ustazah. Allazina ya'kuluna riba wa la yaquluna. Enggak. Riba, wa ini bukan, alifnya ini bukan ke huruf waw. Nah, ini maksudnya ba-nya ini panjang. Riba, wawnya ini tuh sebenarnya tulisannya waw, tapi fungsinya alif. Nah, jadi memang dia begitu ya, Mbak tajwid itu dia memang kadang kalau kita pikir aneh-aneh aja, kenapa nggak ditulis alif aja gitu ya? Kenapa mesti harus waw gitu ya? Nah, begitulah dia. Begitulah dia memang. Nanti ada yang waw berfungsi sebagai alif, ada yang tulisannya ya, tapi bacanya alif juga gitu. Nah, jadi ini bukan untuk si waw, tapi untuk alif dari ba. Ba, kemudian wawnya ini berfungsi sebagai alif. Ya, kuluna ribana gitu. Sekali lagi, Ustazah. Allazina
ya'kuluna riba jadi lupa. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu Mm-mm. alladzi Ulangnya dari dari illa. ini. Ulangnya dari illa. Illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bagus. Ya, minal mas. Agak ditekan sedikit dia. Oke, bagus. Selanjutnya yang contoh terakhir. Ya, Ustazah. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Iya, bagus. Bagus Mbak Ayu. Ya, Ustazah. Selanjutnya Mbak Yen. Baik, insya Allah Ustazah. Dari yang baris pertama ya Ustazah. Yang ini, yang kedua. Fasanyassiruhu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasanuyassiruhu lil yusra. Jangan ada hamzahnya, Mbak Yen. Udah bagus Masih bacaannya. ketekan, Masya Allah. Saya Jangan ulangi. ada hamzahnya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Masih. Masih ketekan. Masih. Yusra. Yusra. Sudah. Ro. Yusra. Masih. Mbak Yen bacanya yusra. Yusra. Ada Ya? kayak ada titik langsung gitu ya. Coba sekali lagi. Fasanuyassiruhu lil yusra. Masih Mbak Allahu Yen. Akbar. Harus latihan lagi nih Mbak Yen nih. Iya, Allahu Akbar. Di situ doang salahnya. Itu aja. Masya Allah. Sudah bagus. Oke, nggak apa-apa. Nanti dilatih ya Mbak Yen ini Insya ya. Allah Ustazah. Oke, yang contoh ketiga. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi. Nggak kuat. Kalau nggak kuat la yaqumuna illa aja. La yaqumuna illa atau kama yaqumul ladzi yatakhabbathu. Tadi di sini bisa udah nggak insyaallah kuat sampai tadi. takhabbathu. Iya, Boleh. Oke, insyaallah sampai saya sini. ulangi. Tarik nafas dulu. Oke. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu. Terus illa Kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. bagus. Sinnya bagus yang di ujung. Oke, yang terakhir. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Iya. Bagus Mbak Yen. Tinggal yang hamzahnya aja tadi. Insyaallah Ustazah, dilatih terus. Iya. Oke, Mbak Lin sekarang. Baik. Nggak kelihatan yang atasnya. Terima kasih Iya, Ustaz. sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Fasanu yassiruhu lil yusra. Jangan ditambah hamzah. Yusra. Jangan yusra. Kenapa jadi susah? Fasanu yassiruhu lil yusra. Nah, gitu. Bagus. Terus. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi
kan nggak kuat. Sampai Ulangi Mbak Lin? Ustazah, maaf. Nggak Ya, nyampe. coba. Kalau nggak sampai berhenti di la yakumuna illa. La yakumuna. Berarti ilahnya panjang ya. Ilah. Panjang. La yakumuna illa. Jangan ditambah hamzah ya, jangan illa. Ya, saya Jangan. coba. Illa. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ya'kuluna allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa La kama yakumuna. La yakumuna. Kalau nggak sampai berhenti di illa aja, Mbak Lin. Riba ini 2 allazina harkat. Banyak 2 baik. harkat. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa Terus la yakumuna. la yaqumuna illa kama Illa. La yakumuna illa. Tasydid. bentar kaki kram. La yaqumuna illa kama yaqumun Illa. Mbak Lin, illa La- bukan ila. baik. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuh. Ngulang dari mana lagi nih? Sampai habis nggak bisa, Mbak Lin. Nggak Ngulangnya harus kuat illa sebentar. tambah. Illa Berarti juga ngulangnya. iya. Bentar. Illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu Sin, minal mas. minal mas. Nah, gitu dia. Oke. Lanjut. Yang terakhir. Sebentar. Yang terakhir. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Iya. Kepanjangan apa, Mbak? Contohnya ya. Kepanjangan ya. Kepanjangan atau kebanyakan? Enggak, Gimana cukup ya? Ustazah. Cukup Ustazah. Supaya sekalian latihan untuk apa namanya untuk berhenti dan mengulang kembali Berhenti. sekalian itu. Betul. Sulit di akhir Oke. itu yang hamzah masih ada aja. Iya itu memang apa namanya kita harus sering dengar suara sendiri. Berarti direkam baru pastikan masih ada nggak hamzahnya gitu. Karena kalau nggak Ustazah, direkam kita nggak tahu, nggak terasa. Ustazah, saya pernah dapat saran dari Ustazah sebelumnya. Dia bilang kalau mau biar nggak ada ain di belakangnya, intonasinya jangan dibawa ke bawah tapi dibawa ke atas. Kayak misalnya minal, kayak mana? Ya, la, kayak ke atas gitu, gitu. Jadi nggak kalau ke bawah kayak cenderung hamzah. Cenderung hamzah ya. Nah, Heeh. kalau itu nggak tahu ya Mbak Ayu ya. Kalau itu sebenarnya yang ke atas pun kalau sudah terbiasa dia juga ada. Sama aja Malah ya. sebenarnya lebih mudah karena Oh. suaranya lagi tinggi nih. Misalnya aku muna illa, gitu kan? Tinggal ditambah aja ujungnya illa gitu ya. Nah, Iya. jadi apa namanya? Mungkin pada sebagian kalimat tertentu mungkin boleh atau mungkin pada sebagian orang bisa berlaku. Nah, bisa berlaku. Tapi apa namanya ya? Kalau untuk benar-benar bisa hilang, saya rasa memang nggak ada triknya, Mbak. Memang kita harus apa ya? Hilangkan. Emang kita harus ingat jangan ada suara hamzah gitu. Nah, caranya gimana? Langsung dilepas. Dilepas dia. Illa, lepas. La, jangan illa kayak mau ditekan gitu, kayak mau nih gitu. Jangan ada kayak gitu. Nah, yakumuna illa santai, dilepas. Nah, langsung dilepas. Ini misalkan kita mau wakaf di sufaha, ini ada hamzah ya kan? Nah, kalau ada hamzah, kita kan lebih nekan ya di ujungnya. Misalkan innahum humus sufaha. Ya kan? Ada lebih usaha di ujung karena kita harus nekan lagi supaya dia bunyi hamzahnya. Sufaha gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada hamzah, malah harusnya dia lebih
lebih santai. Sufaha, misalkan ini nggak ada hamzahnya. Sufaha, sudah. Sufaha, nggak sufaha, ya kan? Kalau ada hamzah itu sebenarnya kita lebih energi, lebih banyak mengeluarkan energi. Tapi kalau nggak ada hamzahnya di ujung, lebih nyantai. Misalkan mau berhenti di sini, alladzina ya'kuluna riba, sudah selesai, langsung dilepas gitu, langsung langsung dihabiskan nafasnya. Langsung dihabiskan nafasnya. Misalkan yang ini, fasanuyassiruhu lil yusra, sudah, ya kan? Hilang, habis. Gitu. Tapi jangan ditekan. Kalau ditekan, fasanuyassiruhu lil yusra. Ditekan. Jadinya dia bunyi hamzah. Tuh. Nah, makanya supaya kita sadar harus sering-sering direkam, didengar. Lalu lakukan evaluasi. Misalkan kita baca satu halaman Al-Quran, terus sudah stop, saatnya dengar dan koreksi. Gimana nih yang ujung-ujungnya? Di bagian mana-mana aja nih yang ada tambah-tambah hamzah. Gitu. Baru dicatat. Maksudnya ditandain. Oh, ini ayat sekian, ayat sekian, ayat sekian. Ini kalimat ini masih ada hamzah. Gitu caranya. Harus direkam dan didengar sendiri. Karena kalau kita nggak dengar sendiri, kadang kita nggak terasa, Mbak. Ini alhamdulillah Mbak-Mbaknya terasa. Ada sebagian Mbak-Mbak yang lain itu saya ngajar kelas lain itu Mbak-Mbak kayak gini juga di Malaysia. Itu mereka nggak sadar. Udah tambah hamzah di ujung, mereka nggak sadar lagi. Nah, itu yang susah. Jadi benerinnya susah. Emang saya ada tambah hamzah, Ustazah? Nggak ada gitu kan ya. Padahal sebenarnya kita yang mendengar, dia tambah nih suara hamzah di ujung. Nah, gitu. Jadi caranya direkam, terus didengar, evaluasi lagi, baca lagi, rekam lagi, evaluasi lagi, gitu. Nah, dia memang bertahap Mbak-Mbak. Bertahap Mbak-Mbak. Nah, salah satu trik yang lain, mungkin kayak dibilang Mbak Ayu tadi, bisa mungkin dibuat suara tinggi. Mungkin bisa dibuat suara tinggi supaya hilang hamzahnya, atau nafasnya langsung dilepas. Gitu. Yusra, sudah. Gitu. Selesai. Gitu. Oke, Mbak-Mbak? Ya, Ustazah. Iya. Siapa sekarang? Mbak Citra. Ayo Mbak Citra baca. Fasanuyassiruhu lil fasanuyassiruhu lil yusra. Nah, bagus. Nggak ada hamzah. Terus. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الماء salah إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Iya. Terus satu lagi. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Iya, bagus Mbak Citra. Oke, selanjutnya Mbak Teti. Baca. Fasanuyassiruhu lil yusra. Terus? Alladzina ya'kuluna Ya, riba. jangan ya. Ya, jangan ya. Ya. Nah, yang ini baru benar hamzah. Buatlah itu. Kalau mau tekanlah di sini. Karena ini memang hamzah. Alladzina ya'kuluna
يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Bagus. Terus, ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. iya, bagus Mbak Teti. Mbak Diah, sudah? Belum Ustazah. Oke, silakan Mbak Diah. Dari Sebentar. atas ya. Iya, fasanuyassiruhu. Fasanuyassiruhu lil yusra. Bagus. Terus, Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. iya, bagus. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Iya, bagus. Mbak Diah. Siapa lagi yang belum? Mbak Yanti, udah? Belum, Ustazah. Belum. Selain Mbak Yanti, udah semua ya? Iya, berarti tinggal Mbak Yanti. Oke, baca Mbak Yanti. Fasanuyassiruhu lil yusra. Terus, Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul Mbak Yanti ambil satu. Mau berhenti di mana? Berhenti di illa, berarti tahan nafas dari alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa. Tahan satu nafas. Nah, coba. alladzina Za. Ini enggak persis. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi Yaku, jangan yaku. Illa kama yaqumul. yaqum illa kama yaqumul ladzi yatahabbatu husyaitanu minal mas. Enggak panjang. Minal mas. Terakhir. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Oke, coba jangan berhenti. Mbak Yanti, jangan. Sufaha'u walakil. Jangan berhenti. Coba sufaha. Ala innahum humus. Ala innahum humus sufaha'u jangan berhenti. Coba. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Lebih bagus dia, lebih enak didengar. Oke, udah semua Mbak-mbak? Oke, kalau sudah Mbak-mbak berhubung waktu sudah melebihi lagi, insya Allah minggu depan kita latihan pengucapan yang bagian huruf shadnya. Bagian huruf shad. Oke, berarti huruf zai sudah, huruf sin sudah, tinggal satu huruf lagi. Insya Allah minggu depan kita lanjut latihan sekalian membahas sifat setelahnya. Baik, Sifat setelah insya Allah. huruf Sifat setelah sifat Safir. sofir, ya. Sifat Sofir, setelah sofir, ya. Itu kayaknya sifat lin, sama kayak Mbak Lin. Iya. Oke. Belum saya tutup, Mbak, ada pertanyaan? Oke, sudah. Nampaknya nggak ada pertanyaan.
Iya. Oke, insya Allah kita jumpa minggu depan. Sebelumnya Insya kita Allah. tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Mbak-mbak, saya izin duluan. Silahkan dilanjut Jazakillah khairan syarahnya. kasiran. Khairan Ustazah, terima Ustazah. kasih. Sama-sama. Mohon maaf lahir Iya. batin. Insya Allah sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Semuanya